Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club pastinya. Iya, selamat hari weekend buat semuanya. Kita ketemu lagi di channel Imposter Club pastinya teman-teman. Dan hari ini kita akan review dan share kembali config terbaru untuk kalian semua di GKMLMC 8.4, yaitu config Demon Hunter by Imposter Club cuy. Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra confignya tersebut. Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya. Mari kita langsung ke reviewnya. Iya, sekarang kita langsung aja review di mode videonya terlebih dahulu cuy. Dan saat ini kita menggunakan di resolusi Full HD 60 fps nih. Kita tanpa menggunakan alat tambahan seperti gimbal, stabilizer, atau holder lainnya. Cukup menggunakan tangan kosong biasa dan kita mau tes jalan menggunakan motor seperti ini. Apakah sudah stabil untuk video electronic image stabilization-nya ya. Dan di preview saat ini udah kelihatan sekali kerasa meskipun tidak ada goncangan ataupun getaran. Namun kita perlu juga untuk melihat hasilnya apakah juga sudah berhasil untuk stabilisasi videonya. So sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat untuk hasilnya. Let's go. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video GKMLMC 8.4 dengan config Demon Hunter by Imposter Club cuy. Wow, luar biasa. Sudah berjalan dengan normal untuk video electronic image stabilization-nya. Jadi kalian ingat ya, video itu akan berjalan di Gcam dengan Android maksimal di 11. Jika di atas 11 akan menghasilkan bug atau crash ya teman-teman. Dan untuk kalian HP-nya yang sudah support Edge ataupun OIS, kalian tinggal setting session ID seperti di tutorial sebelumnya. So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode kamera dengan rincian HDR plus dan AWP-nya kita aktifkan seperti ini ya. Kita mau coba untuk foto makanan terlebih dahulu. Kita tap dan kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai. Setelah itu kita buka untuk hasilnya. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode kamera yang pertama GKMLMC 8.4 dengan config Demon Hunter by Imposter Club cuy. Wow, luar biasa. Dan ini dia file arsipnya. Detail sekali cuy untuk hasilnya. Kalian bisa lihat sendiri. Kita zoom seperti ini pun tidak ada yang pecah sama sekali ya. Dan kerapatan pixelnya sangat rapat sekali, tinggi sekali. Untuk bagian warna nih, warna cenderung lebih enak natural seperti ini dengan karakter khas dari config Demon Hunter by Imposter Club cuy. Kontrasnya pun juga seimbang ya, tidak lebay meskipun kita foto di dalam ruangan seperti ini. Jadi untuk AWP aktif kita masih aman untuk mendapatkan warna yang cukup natural terutama pada objek makanan seperti ini. So sekarang kita langsung aja review di mode kamera dengan objek lainnya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita langsung review di mode kamera lagi dan kita saat ini menggunakan objek pohon nih. Kita mau tes apakah berbeda untuk hasilnya. Saat ini kita menggunakan dengan rincian yang sama. Kita tap dan kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai. Setelah itu kita buka untuk hasilnya. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera yang kedua GKMLMC 8.4 dengan config Demon Hunter by Imposter Club cuy. Wow. Oke, jadi ketika kita menggunakan objek pohon seperti ini, karakternya hampir sama seperti di mode kamera dengan objek makanan tadi cuy. Detail yang dihasilkan pun juga sangat dalam sekali ya. Kalian bisa lihat juga untuk di bagian karakter warnanya juga natural, dynamic range-nya pun luas meskipun di sini kita fokus untuk di batang pohonnya. Dan kalian juga bisa lihat di bagian kontras hitamnya juga lumayan pekat dikarenakan exposure pada config ini tidak secetar di config lainnya teman-teman. Jadi untuk nuansa siang hari cerah atau panas terik matahari seperti ini sangat cocok sekali digunakan. So sekarang kita langsung aja review di mode potretnya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret dan ini dia rinciannya. Jadi sekarang kita menggunakan di AWP aktif serta HDR plus engine. Kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai. Setelah itu kita buka untuk hasilnya. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode potret yang pertama GKMLMC 8.4 dengan config Demon Hunter by Imposter Club cuy. Wow, keren banget ya. Jadi bener-bener natural sekali meskipun kita gunakan di mode potret saat ini cuy. Untuk di bagian blurnya pun juga cukup rapi meskipun terbilang di belakang backgroundnya masih banyak objek yang ramai. Dan kalian bisa lihat juga skin tone manusianya juga natural ya, tidak menjadi warm sama sekali meskipun exposure yang dihasilkan pun juga sangat minim teman-teman. So sekarang kita langsung aja review di malam harinya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go.
Oke, sekarang kita masuk ke mode potret dan kita aktifkan untuk auto night setnya karena ini malam hari dengan AWP nonaktif ya. Kita tap dan kita shoot seperti ini, 1 putaran. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai terlebih dahulu agar hasilnya lebih maksimal. Setelah itu kita buka hasilnya. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode potret malam hari Gcam LMC 8.4 dengan config Demon Hunter by Imposter Club. Dan ini dia untuk file EXIF-nya. Keren banget ya. Wow, ini luar biasa teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, kita zoom seperti ini pun hasilnya tetap smooth, jernih, bening, tanpa noise. Kalian bisa lihat juga di bagian tekstur warnanya yang dihasilkan pun juga soft, tidak cetar sama sekali, melainkan natural seperti ini. Untuk skin tone-nya juga natural, tidak berubah menjadi kekuningan ataupun kemerahan ya. Jadi kesimpulannya, config ini sangat cocok sekali ketika kita gunakan di berbagai objek siang hari maupun malam hari seperti ini dengan kondisi outdoor maupun di indoor juga. So sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemasangan Gcam dan config-nya seperti apa. Kalian simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemasangan Gcam dan config-nya. So di sini kita mulai dari awal agar para pemula juga tahu cara pasang langkah-langkahnya. Oke, seperti biasa kita cek kamera 2 API terlebih dahulu di device kita masing-masing menggunakan aplikasi manual kamera compatibility. Ini dia, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store. Langsung aja kita buka aplikasinya, kemudian kita klik start untuk memprosesnya. Kita tunggu aja. Nah ini dia teman-teman untuk hasil dari cek kamera 2 API di device saya. Sudah aktif semua dari centang hijau manual fokus sampai ke raw support. Nah apabila hasilnya ada silang merah atau salah satunya silang merah, itu tandanya kamera 2 API di device kalian belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya. So sekarang kita tinggal kembali, dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di kolom deskripsi video, kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian. Di sini saya menggunakan ZArchive sebagai pengganti manager file saya. Langsung aja kita buka file manager kita, kemudian kita menuju ke folder downloads, dan ini dia bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada config demonhunter.zip, itu adalah file config-nya, dan yang kedua di sini ada LMC 8.4 R18F1.apk, itu adalah file aplikasi Gcam-nya. Oke, jadi di sini saya menggunakan aplikasi yang berformatkan f1.apk ya. Tapi untuk device kalian yang HP-nya Oppo, Vivo atau Realme, kalian bisa menggunakan APK yang berformatkan AWM agar kalian bisa menyeting setting ID di bagian ultrawide seperti di tutorial sebelum-sebelumnya. Oke, seperti itu pengertiannya juga. So sekarang kita tinggal install aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini, kemudian kita klik install seperti biasa. Namun berhubung saya sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita izinkan semuanya. Setelah itu kita klik down dan kita langsung masuk ke settingan. Kita masuk ke more settings. Setelah itu kita cari menu config setting, ini dia, kita klik. Kemudian di sini kita pilih menu save settings, dan di sini kita ketikkan bebas, gunanya untuk memancing folder LMC 8.4 di dalam file manager kita untuk menempelkan file config-nya. Sekarang kita tinggal klik yes dan kita kembali ke file manager lagi. Lalu untuk langkah berikutnya, sekarang kita tinggal ekstrak config-nya. Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyi ting. Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita klik seperti ini filenya, kemudian kita pilih ekstrak ke, dan lalu kita isikan kata sandinya di sini. Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh. Oke, setelah kita isi, sekarang kita tinggal klik OK, dan ini dia hasil ekstrakannya, config Demon Hunter ya. Kita buka foldernya. Nah, ini dia teman-teman untuk 6 file config-nya. Jadi di sini ada 6 file config dengan level kamera 2 API yang berbeda-beda dan spesifikasi config yang berbeda. Di sini ada config aux dan ada config non aux, yang dimana config aux adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support mode ultrawide dan sudah support mode video electronic image stabilization. Dan kebalikannya cuy, untuk config non-aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support mode ultrawide dan belum support mode video electronic image stabilization. Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG, dan YUV sendiri adalah perbedaan di mana kita harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2 API di masing-masing device. Nah, cara mengetahuinya gimana bang? Gampang banget. Kalian tinggal install aplikasi yang namanya Kamera 2 Pro. Ini dia cuy. Kalian juga bisa mendapatkannya di dalam Play Store secara gratis ya.
Langsung aja kita buka aplikasinya, dan ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2 API di device kita masing-masing. Oke, jadi di sini saya mendapatkan centang hijau di bagian kanan atas ini adalah level 3. Dan untuk level 3 sendiri saya harus pakai config yang berformatkan YUV. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, berarti kalian harus pakai config yang berformatkan JPEG. Seperti itu pengertiannya. So sekarang kita tinggal copy config yang sesuai dengan level kamera 2 API di device kita. Jadi di sini saya hanya butuh yang YUV ya, AUX maupun non AUX bebas, kita copy semuanya seperti ini. Kita tahan, kemudian kita pilih salin atau potong. Di sini saya pilih salin, lalu kita menuju ke memori perangkat luar seperti ini. Setelah itu kita cari folder LMC 8.4 ya di dalam file manager kita. Ini dia, kita klik kemudian kita tempel di dalam sini file config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kalian tinggal buka Gcam-nya. Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya, kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi. Jadi di sini saya pakai YUV AUX ya, karena device saya adalah level 3 untuk kamera 2 API-nya, dan juga sudah support untuk kedua mode seperti mode ultrawide maupun mode video stabilizer. Langsung aja kita klik import seperti ini, dan ya, config siap untuk digunakan. So mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam LMC 8.4 dengan config Demon Hunter by Imposter Club. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa.